Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Bagir Isal Kaf, ada Ondi, dan alhamdulillah sudah membersamai kita Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz. wabarakatuh. Dan hari ini khonafat Ustadz Otong berhalangan hadir, tapi insya Allah kita akan teruskan pengajian kita. Mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita gali pada pagi hari ini. Dan khonafat, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, kajian kita, renungan kita terhadap Al-Quran, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwaaba ilmik bi khairin wa husni wa afiyah. Semoga dari bacaan Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmat dan pintu hidayahnya, dan Allah tetapkan kita ikhwan akhwat, Allah berikan taufik di dalam hati kita sehingga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ikhwan akhwat pembahasannya cukup menarik. Kita akan membahas tentang musibah, tentang azab, tentang apa hal buruk yang terjadi pada diri kita. Apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi kita, atau apakah itu karena ulah perbuatan kita sendiri? Dan lantas bagaimana nanti khonafat akan dibahas oleh Ustaz Husein tentang musibah yang disebabkan oleh kesalahan daripada tangan orang lain, kesalahan daripada barangkali tangan orang yang punya kuasa, punya kehendak, kemudian menimpa ke kita. Apa status kita terhadap musibah itu? Dan kita akan membahas dengan tema umum, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Insyaallah akan kita bahas kupas tuntas mengenai musibah, kurang lebih Ustaz ya, musibah, azab dan lain sebagainya bersama Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Baik, tanpa berpanjang kata ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik yang menemani kita pada pagi hari ini, Ondi, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, itu pula kepada seluruh saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama.
yang sedang menjalani ujian yang sama. Semoga Allah membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus, yang telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasulnya, dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk kitabnya. Allah ampuni dosa kesalahan kita, terima amal kebaikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tutup dan akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Judul atau unwan dari kajian kita di pagi hari ini di bawah naungan Al-Quran adalah firman Allah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Itu pula pada ayat yang lain, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apabila kita meresapi firman Allah, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dalam bahasa Arab, kata dhallam adalah kata superlatif dari zalim. Dhallam berarti amat-amat aniaya. Sebagaimana dhallam menunjukkan arti mubalaghah, yang menunjukkan arti sangat-sangat aniaya. Begitu kemasukan nafi yang menafikan, maka penafiannya pun berarti mubalaghah. Artinya, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hamba. Kalau digunakan uslub yang biasa, wa ma rabbuka bidzalimin lil abid, sekali-kali Tuhanmu tidak berbuat aniaya pada hambanya, ya. Maknanya apa? Lebih sederhana dibandingkan dengan makna wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah sekalipun berbuat aniaya pada hambanya. Maka setiap musibah, setiap penderitaan, setiap kesempitan, ya, setiap kegalauan, atau katakan bencana yang menimpa kehidupan satu masyarakat, satu bangsa, semua itu sebetulnya akibat dari pelanggaran manusia terhadap bimbingan, aturan, dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terjadinya semua ini sebagai apa? Efek samping dari pelanggaran, penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan berasal dari ayah ibu yang sama. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, yang maha pengasih, yang maha penyayang, untuk meluruskan dan mensucikan kehidupan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Allah. Bukan berpasangan dalam keadaan liar, tapi berpasangan sesuai dengan tuntunan Allah yang akan menjaga, memelihara kesucian mereka dan meluruskan hidup mereka. Dan juga akan melahirkan generasi-generasi di bawah asuhan, bimbingan sepasang ayah ibu yang betul-betul hidup dalam suasana yang harmoni. Apabila anak manusia mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah ini, maka kesucian hidupnya akan terjaga. Tapi apabila seorang laki-laki berhubungan liar dengan wanita di luar perkawinan, berganti-ganti pasangan, maka akibat dari pelanggaran terhadap apa? Terhadap hukum Allah ini akan memunculkan berbagai macam penyakit. Penyakit ini muncul akibat dari pelanggaran, seperti katakan sifilis, penyakit kotor, atau herpes, ya, cacar monyet. Semua ini muncul bukan apa?
bukan dari pertama diciptakan Allah. Karena semua ciptaan Allah penuh keseimbangan. Ciptaan Allah semuanya membawa manfaat. Tapi munculnya penyakit seperti ini akibat dari pelanggaran hubungan sesama jenis, hubungan liar antara pria wanita. Tapi pernah nggak kita jumpai pria wanita yang masing-masing menjaga kesuciannya, hidup berumah tangga, ya, di tengah-tengah mereka muncul penyakit spiris dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hubungan ini merupakan hubungan yang sejalan dengan fitrah dan kesucian mereka. Jadi kalau kita perhatikan, munculnya berbagai macam keburukan bukan dari Allah, tapi akibat pelanggaran manusia. Hingga dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang kamu terima murni semuanya dari Allah. Jadi pada saat kita berjalan di atas jalan Allah, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, lalu mendapatkan karunia, mendapatkan ketenteraman jiwa, mendapatkan rahmat dan keberkahan, semua itu dari Allah. Betul nggak? Karena jalan tersebut, bimbingan dan petunjuknya semua dari Allah. Kemudian kita temukan juga bahwa hadiah karunianya pun datang dari Allah. Tapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apa saja yang kamu terima, itu semua akibat dari ulah perbuatanmu. Sadari wahai manusia, jangan kamu menuduh Allah secara aniaya atas musibah yang menimpa kamu yang diakibatkan oleh ulah perbuatan kamu. Jadi jangan mengatakan bahwa ini takdir Allah. Takdir Allah. Apabila seorang berjalan di atas kebaikan, bertakwa padanya, Allah akan buka pintu rahmatnya, rezeki. Itu takdir. Kalau seorang meninggalkan ketakwaan, melakukan kehidupan yang tidak benar, terkena musibah dan akibat buruk, itu juga merupakan apa? Sesuai dengan hukum dan takdir Allah. Tapi penyimpangan itu sendiri bukan ditakdirkan Allah pada seseorang, tidak. Begitu juga seorang yang sholat dan ibadah bukan berarti ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah khalifah yang diberikan pilihan dan kebebasan. Allah sudah tunjukkan jalan yang baik, jalan yang buruk. Jalan yang baik ya merupakan takdir yang akan mengantarkan dirinya menuju kebahagiaan dan kemuliaan. Jalan buruk merupakan takdir yang akan mengantarkan dirinya kepada bencana dan kerugian. Allah sudah berikan peringatan, wahadainahun najdain. Betul enggak? Jadi dengan tegas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dialah yang merupakan sumber segala kebaikan, sumber dari rahmat yang dirasakan manusia. Sedangkan sumber dari berbagai macam musibah ya, penderitaan adalah kita yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh sederhana aja yang mudah difahami. Kita di jalan tol ada dua jalur, satu ya, dua jalur yang saling berlawan kan. Satu ya, ke arah tujuan kita, satu lagi arus balik. Dibuat pagar. Nah, kalau seandainya pagarnya kita hilang, kemudian kita keluar dari jalur kita menuju jalur yang berlawanan, terjadi tabrakan. Itu pilihan dan perbuatan siapa? Jangan tabrakan yang terjadi kita katakan bahwa ini takdir Allah. Ini ketentuan Allah, ini nggak benar. Begitu juga seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang hidupnya bebas, di mana pria dengan mudah menjamah tubuhnya tanpa ada sama sekali apa? Tanpa sama sekali ada rintangan yang merintanginya dari kehormatan, ketakwaan. Dia nikahi wanita seperti ini. Dengan alasan cinta dapat merubah segala-galanya. Begitu dia memasuki kehidupan rumah tangga, wanita ini justru apa? Ternyata tetap ingin mempertahankan kebebasan. Menghadiri acara-acara, berkumpul dengan teman-teman pria yang dia suka. Di saat ditegur, dia mengatakan, ini kan merupakan kebiasaan saya. Kamu tahu sebelum kita menikah. Kalau kamu mau terus bersama saya, kalau tidak pilih wanita lain.
hidupnya menderita, takdir Allah apa akibat dari perbuatan dia? Akibat perbuatan dia. Begitu juga kalau dia mendapatkan wanita yang salihah, yang beriman, bertakwa, yang mensyukuri nikmat Allah, menghormati dirinya. Hidupnya penuh dengan kedamaian, ketenangan. Itu merupakan apa? Karunia Allah atas pilihan baik karena dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fadfar bidzatiddin. Jadi jangan bilang jodoh takdir Allah salah. Coba tunjukkan dalam Quran maupun dalam hadis, ada nggak yang menerangkan bahwa jodoh takdir Allah? Takdir Allah itu yang memilih yang baik akan menikmati hasil yang baik, yang memilih yang buruk akan menikmati juga hasil yang buruk. Itu takdir. Seperti orang kalau masukkan tangannya ke dalam air dingin, rasanya berbeda dengan orang yang masukkan tangannya ke dalam api. Api panas membakar, sedangkan air yang dingin memberikan kesejukan. Itu namanya takdir Allah. Tapi Allah nggak meletakkan api di tubuh kita atau di tangan kita. Betul nggak? Betul. Allah kembalikan pada pilihan kita. Jadi berbagai macam cobaan yang melanda negeri kita. Kesulitan ekonomi. Kemudian juga langkahnya lapangan pekerjaan. Naiknya harga bahan bakar. Kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Ini jangan dikatakan sebagai takdir Allah. Ini semua merupakan apa? Merupakan akibat dari pelanggaran manusia. Karena mereka sama sekali tidak beriman pada Allah. Tidak berakhlak di hadapan Tuhan yang memberikan dia nikmat. Menyembahnya. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Menghargai, menjunjung tinggi betul-betul perintah, bimbingan, dan petunjuknya. Kalau sekarang, mereka memandang ajaran Allah sebagai mainan. Peringatan-peringatan Allah mereka anggap sebagai gurauan dan lelucon. Bahkan disampaikan juga oleh ulama-ulama kita dengan cara melawak dan melucon. Jadi mereka beranggapan bahwa beragama ini bukan satu hal yang serius. Peringatan-peringatan Allah simpang siur di hadapan mereka, mereka tidak pedulikan sama sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Dengan musibah yang menimpa mereka. Juga melanda kehidupan ekonomi mereka. Orang mulai mengeluh kesulitan hidup. Juga mengeluhkan kenaikan bahan bakar yang mengakibatkan akhirnya apa? Harga-harga barang juga membumbung tinggi. Mereka juga menyaksikan bagaimana negara menghabis uangnya dalam proyek-proyek yang mangkrak, yang sama sekali tidak berjalan, padahal negara telah mengeluarkan uang yang cukup besar. Pejabat-pejabat juga yang masih aktif melakukan tindakan-tindakan korupsi tanpa rasa rahmat di hati mereka. Masa Allah akan membiarkan semuanya? Maka muncullah peringatan demi peringatan. Kalau masih tidak dihiraukan, tibalah saat Allah turunkan azabnya, bukan lagi peringatan. Oleh karena itu dalam suratul Isra Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, tidak mungkin Allah secara aniaya menghancurkan satu negeri. Tapi kata qaryah di sini, ya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami akan menghancurkan satu kota atau satu negeri, di sini ada yang dibuang, ada qaryatan zalimah. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri yang zalim, ya, yang ingkar, apa yang Allah lakukan? Amarna mutrafiha. Kami biarkan yang memimpin negeri tersebut, yang memerintah, orang-orang yang hidupnya gemar berfoya-foya dan beriforia, bersenang-senang mengikuti hawa nafsu mereka. Akhirnya pemimpin semacam ini juga akan menularkan penyakitnya kepada rakyat yang di bawah. Pemimpinnya bukan membimbing rakyatnya untuk bertakwa pada Allah, menjauhkan hal-hal yang tidak baik, malah pemimpinnya mendukung, merestui dan membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Apa yang Allah lakukan? Fahaqqa 'alaihal qaul. Ketika fafasaqu fiha.
Akhirnya karena pemimpinnya di atas, orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak takut padanya, tenggelam dalam kemaksiatan, akhirnya membawa rakyatnya juga melakukan hal yang sama. Fahaqqa 'alaihal qaul, hingga dosa-dosa yang mereka lakukan sampai pada batas limit di mana Allah tidak dapat lagi membiarkan mereka. Ini biarkan nama Allah, kerusakan sampai pada puncaknya. Fadammarnaha tadmira, pada saat itu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Kalau Allah bilang fadammarnaha saja, kami hancurkan, itu sudah merupakan satu apa? Kejadian yang dahsyat. Kemudian diperkuat dengan maf'ul mutlak, tadmira, menggambarkan bahwa kami akan hancurkan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Ini yang amat menakutkan. Kita lihat pada saat ini para pejabat di atas, wakil rakyat, aparat kepolisian, termasuk juga ulama-ulama sebahagian dari mereka. Rakyat juga di bawah sampai saat ini masih tidak sadar bahwa mereka berhadapan dengan azab yang amat mengerikan. Seperti kejadian kemarin yang tak terduga-duga di Malang, di stadion sepak bola. Ternyata supporter yang tidak bisa menerima hasil turun ke lapangan, terjadi tawuran. Kalau tawuran tersebut dibiarkan, paling-paling 1-2 orang mungkin menjadi korban. Polisi ternyata menyemprotkan gas air mata yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Bahkan disemprotkan juga ke arah tribun, ke arah penonton. Coba anak-anak kecil yang nonton, orang-orang juga yang dalam kondisi tidak sempurna kesehatan, ketika disemprotkan akhirnya menimbulkan bencana besar, korban-korban yang berjatuhan. Tapi karena di negeri kita nyawa manusia itu murah, tidak ada harganya, hingga dianggap ini merupakan hal yang sepele. Kalau dalam Islam, apabila terjadi pembunuhan tidak sengaja semacam ini, maka nyawa satu orang itu dihitung 1.000 dinar, kurang lebih sekitar 4,5 kilogram emas. Diberikan kepada apa? Kepada keluarga korban. Jadi seharusnya penyelenggara, termasuk pemerintah daerah ini, yang membiarkan kejadian ini terjadi, seharusnya memberikan ganti rugi pada keluarga, bukan hanya memungut uang, bayaran dari mereka yang masuk, tapi juga harus siap memberikan ganti rugi kepada korban-korban yang berjatuhan akibat pula dari tangan mereka. Tapi kesian di negeri kita ini, rakyat kebanyakannya lugu, tidak tahu hak-hak mereka. Rakyat menjadi korban, tapi sedikit yang membela mereka. Banyak komentar-komentar, memberikan komentar, tapi tidak berusaha untuk memberikan ganti rugi pada mereka yang menjadi korban. Karena yang menjadi korban bukan hanya orang yang tawuran, orang yang tidak tawuran pun banyak yang menjadi korban. Nah, kemana tanggung jawab mereka? Ini bukan hanya kesalahan supporter, tapi juga ketidaktegasan pemerintah. Ketidaktegasan penyelenggara. Seharusnya apabila pemerintah bertindak tegas pada pelaku pelanggaran, dihukum dengan seberat-beratnya, hukum berjalan dengan penuh keadilan, orang juga akan berpikir. Jangan bola dijadikan sebagai tujuan hidup. Kalau perlu diskor, apabila terjadi hal seperti ini, maka kesebelasan yang bersangkutan diskor selama setahun, tidak boleh bermain sama sekali. Kemudian pelaku-pelakunya yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dikenakan hukuman. Jadi yang berbuat dosa, berbuat kesalahan dikenakan hukuman. Bukan hanya supporter, tapi juga pelaku pelanggaran yang menyemprotkan gas air mata kepada mereka yang sedang tawuran juga harus dikenakan hukuman. Tapi kebiasaan di negeri kita ini, banyak aparat hukum yang mengambil manfaat dari hal-hal seperti ini. Orang sudah menjadi korban, bukan justru mereka dilindungi, ditangani secara baik-baik, tapi masih banyak orang dalam kondisi seperti ini berusaha mengambil kesempatan untuk kepentingan mereka.
Jadi dengan tegas Allah menjelaskan bahwasannya musibah apa saja yang menimpa seseorang itu akibat dari pelanggaran kita. Contoh, ketika orang menebangi hutan secara liar tanpa ditanami kembali, terjadi bahaya longsor banjir. Longsor dan banjir bukan dari pertama kali diciptakan Allah, tapi muncul karena pelanggaran manusia. Betul nggak? Betul. Terjadinya krisis ekonomi juga karena pelanggaran sebagian manusia yang serakah, yang rakus, ya, yang hanya peduli terhadap dirinya. Mereka melakukan monopoli, berkolaborasi dengan para penguasa di atas, membuat akhir rakyat berada dalam kondisi yang menderita. Selama ini pemerintah gembar-gembor bahwa subsidi untuk bahan bakar begitu besar. Yang heran, ketika Vivo menjual bahan bakar Pertalite dengan harga 8,6, ternyata yang berwenang marah. Vivo ini nggak mungkin dong memberikan subsidi untuk rakyat Indonesia. Mereka membuka ini semua untuk keuntungan. Nah kalau mereka dengan 8,6 bisa meraih keuntungan, kita bertanya kok kenapa pemerintah menjual dengan harga 10.000, kemudian mengancam pihak Vivo agar menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada apa? Bahan bakar atau harga bahan bakar yang dijual ke pemerintah. Ini artinya apa? Ini jelas-jelasan merupakan apa? Kesengajaan dan upaya sebagian orang untuk mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Padahal kondisi ekonomi bukan dalam keadaan baik pada saat ini. Mungkin rakyat nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan berarti menutup mata, tapi Allah sedang mengulur, memberikan kesempatan. Tidak sadar juga mereka-mereka yang di atas akan terkena azab Allah yang amat mengerikan. Katakan mereka bebas di dunia, apakah mereka akan bebas di hari kemudian nanti? Katakan mereka bebas ya, dari berbagai macam cemoohan dari mulut masyarakat. Apakah hati mereka akan membiarkan kejahatan yang mereka lakukan? Ya, negeri kita ini sebetulnya negara yang harusnya rakyat hidup dalam kesejahteraan. Tapi karena mereka tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan berbagai macam kejahatan, rakyat juga lupa kepada Allah, akhirnya turun berbagai macam cobaan mendera mereka semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas pada surat An-Nisa ayat 147 berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa? Akan menyiksa kalian. Kalau kalian beriman kepada Allah, bersyukur padanya. Mustahil Allah akan menyiksa kalian. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak mungkin. Masa Allah akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alim. Sungguh Allah ini maha penyukur lagi maha tahu. Apa arti maha penyukur? Manusia berbuat kebaikan satu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Manusia berbuat kebaikan sedikit, ternyata Allah berikan ganjaran yang panjang, yang banyak, akibat kebaikan yang dilakukan. Hidup di dunia beramal dengan amal soleh, beriman kepada Allah dalam waktu yang singkat, Allah balas dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan kekal dan abadi. Kurang apa Allah terhadap hamba? Kita katakan apa? Tidak mendapatkan janji surga dari Allah. Tidak terdapat ancaman api neraka. Kita bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan Allah yang telah menganugerahkan kehidupan yang begini mulia? Apakah tidak patut seorang hamba bersyukur kepada Tuhan? Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan akhlak yang mulia dari seorang hamba yang betul-betul menyadari bahwa dirinya berhutang nikmat yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya tidak terdapat surga maupun neraka pun, sepatutnya dia bersyukur pada Allah. Oleh karena itu, ibadah yang paling mulia itu bukan orang yang beribadah hanya karena mengharapkan surga atau disebabkan ancaman api neraka, tapi ibadah yang paling indah, yang paling mulia, ibadahnya orang-orang yang bersyukur pada Allah. Karena walaupun tidak terdapat surga neraka, hati mereka penuh rasa syukur kepada Allah
Hingga Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu syukur ini sebetulnya merupakan amal dan akhlak yang paling mulia. Karena dengan syukur seorang hamba mengenali dirinya dari mana dia berasal. Dari siapa semua nikmat-nikmat yang diterima. Dia panjatkan sepenuhnya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak persekutukan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu beda orang yang bersyukur di saat membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dibaca dengan penuh rasa syukur dengan orang yang membacanya sebagai apa? Hafalan dan rutinitas dalam sholat. Jadi kita ingin betul-betul menggugah kita semua, rakyat Indonesia, para pejabat, para pemimpinnya, untuk betul-betul menggugah rasa syukur di hati kita. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan Sayyidina Umar ketika berkata, Ni'mal abdu Suhaib, lau lam yakhafillah lam ya'si. Sebaik-baiknya hamba Suhaib. Kalau dia nggak takut sama Allah, dia tidak akan maksiat pada Allah. Kenapa? Li syiddati hayaihi minallah. Karena rasa malunya yang betul-betul amat mendalam terhadap Allah. Bagaimana patut dia ingkar dan bermaksiat kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga buat diri. Rasa malunya kepada Allah menghalangi dirinya untuk bermaksiat walaupun tidak terdapat surga maupun neraka. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi kan? Yang terkenal hijrah dengan meninggalkan semua hartanya karena ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat hingga turun firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Termasuk orang yang dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Mana mungkin Allah akan menyiksa kalian bila kalian dalam keadaan bersyukur dan beriman. Oleh karena itu, di saat seorang betul-betul bersyukur pada Allah, bukan hanya dia tidak akan terkena azab Allah, bahkan dia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat sebagaimana janjinya. Berarti yang terkena azab mereka-mereka yang ingkar, yang lupa pada Allah. Seringkali saya ingatkan diri saya dan para jamaah bahwa Allah sekejap mata tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun hanya sekejap. Kita bisa merasakan kehadiran Allah bersama jantung kita yang berdenyut, bersama paru-paru kita yang kembang dan kuncup. Bila Allah meninggalkan kita, jantung akan berhenti. Paru-paru juga tidak akan berkembang dan kuncup. Pencernaan kita tidak akan bekerja. Begitu pula jantung kita, fungsi ginjal kita. Betul tidak? Ini semua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Cuma sayangnya walaupun Allah selalu bersama kita, hati kita tidak bersama Allah. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah membiasakan hati bersama Allah. Dalam hidup ini selalu kita melibatkan Allah pada apa yang kita lakukan maupun yang kita tinggalkan. Sebelum kita lakukan bertanya pada Allah. Sebelum kita meninggalkan sesuatu, juga bertanya apakah ini merupakan hal yang patut untuk ditinggalkan. Ini merupakan kewajiban seorang beriman di hadapan Tuhannya. Insya Allah selagi hamba-hambanya bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah juga akan jauhkan adab dan balanya. Dalam surat Ar-Rum kan Allah berfirman, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, sekarang di udara. Penyebabnya bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cobaan-cobaan tadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka mencicipi sebahagian dari akibat buruk perbuatan dosa mereka. Karena kalau di akhirat semuanya ditunda kan berbahaya. Allah berikan peringatan melalui apa? Cobaan-cobaan yang datang pada mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, berbagai macam cobaan
berbagai macam musibah yang menimpa kita, semua akibat dosa dan penyimpangan kita. Nah, ingin kembali dalam keadaan baik dan mulia, hidup dalam keadaan sejahtera, aman dan sentosa, jalan satu-satunya kembali kepada Allah. Hati kita harus betul-betul merasakan kehadiran Allah bersama kita. Dalam kesulitan kita datang pada Allah. Dalam kebutuhan kita minta kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan kita mohon petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jalan satu-satunya untuk keselamatan kita semua. Kalau tidak, negara ini akan semakin terpuruk. Saya khawatir apabila adab turun, korban-korban yang berjatuhan tidak sedikit. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari adab dan murkanya. Jadi kembali kepada firman Allah tadi pada ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Sekali-kali Allah tidak akan mungkin sama sekali menghukum kalian. Kalau kalian dalam keadaan bersyukur dan beriman, sungguh Allah Maha Penyukur, lagi Maha Tahu. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pagi hari ini yang kita sampaikan dengan tujuan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, mari bersama-sama kita kembali pada Allah, mensucikan diri kita dengan bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, membaca ayat-ayat Al-Quran. Juga dengan sholat kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, begitu pula dengan zikir, dengan amal-amal soleh, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendamaikan di antara orang yang berselisih. Ini merupakan amalan yang akan menerangi perjalanan kita semua sebagai penutup. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selagi hamba selalu berada pada kesusahan saudara-saudaranya, memberikan pertolongan untuk mereka, maka ini yang akan membuka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Penjabarannya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, jadi wasilah hidayah, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita ambil. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi penjabaran dari Ustaz Husaimudin Hamid Alatos. Saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas, ada Ondi, juga Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.